Film dibuka dengan latar tahun 1969, di mana seorang pria bernama Paul memberi kejutan untuk pacarnya yaitu Iris dengan mengajaknya ke Skivay. Skivay sendiri merupakan restoran baru yang berada di atas gedung pencakar langit. Meskipun Iris terlihat senang, namun ia merasa gugup karena takut dengan ketinggian. Bersamaan dengan itu, terlihat juga anak kecil yang ngutili koin dari kolam untuk modal sebagai perintis. Come on, we can fit you in. Going up. Lalu saat mereka mulai menaiki lift, si penjaga mengungkapkan kalau gedung itu tingginya 150 meter dan selesai dibangun 5 bulan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Tentunya fakta ini menarik bagi sebagian orang, namun tidak bagi Iris, karena takut bangunannya tak begitu sempurna hasilnya. Selama di dalam lift, anak kecil tadi kembali berulah dengan terus-terusan menginjak lantai kaca yang membuat Iris semakin takut. Setelah mereka sampai di atas Skivay, resepsionis tidak melihat nama Paul dalam buku reservasi. Jadi ia menyuruh Paul dan Iris agar pergi. Tapi saat resepsionis itu pergi, Iris mengajak Paul supaya bersikap biasa saja dan berjalan ke bar untuk ambil minuman. Semakin melihat sekitar tempat itu, membuat Iris semakin ketakutan sampai mual dan geliyang. Jadi ia pun pergi ke kamar mandi sebentar. Bersamaan dengan itu, salah satu bartender membuka botol hingga tutupnya mengenai lampu gantung. Alhasil, bagian kecil lampu pun terjatuh tepat di lantai kaca yang akhirnya membuat kaca sedikit retak. Di samping itu, ternyata rasa mual yang dirasakan oleh Iris juga disebabkan karena dirinya sedang hamil anak Paul. Sedangkan Paul belum tahu tentang hal ini. Iris lalu berpapasan dengan salah satu penyanyi yang selalu ditemani oleh putranya yang masih kecil. Melihat kondisi Iris yang mual-mual, penyanyi itu pun paham betul kalau Iris ini sedang mengandung. Jadi ia berharap kalau Iris dan pasangannya berakhir bahagia. Selang tak lama, Paul mengajak Iris ke atas gedung, di mana ia melamar Iris dan Iris juga mengatakan tentang kehamilannya. Tentunya hal itu pun membuat keduanya kegirangan. Sedang anak kecil yang sebelumnya kembali membuat ulah, ia melemparkan koin dari dek dan akhirnya koin itu terkena angin sehingga masuk ke dalam sistem ventilasi, lalu nyangkut di kipas ventilasi Skivay. Paul dan Iris kemudian bergabung dengan tamu yang lain berdansa di atas lantai kaca. Sementara koin tadi terus terhempit di kipas lalu akhirnya terlempar ke saluran gas sampai bocor dan masuk ke dalam resto Skivay. Di sisi lain, Iris sadar kalau ada yang tak beres dengan sekitar, jadi ia pun mundur secara perlahan. Dan benar saja, retakan lantai kaca itu semakin besar dan akhirnya pecah. Alhasil, banyak tamu termasuk Paul jatuh dari menara. Semua orang yang tersisa pun langsung berlari panik. Namun keadaan semakin buruk setelah gas masuk ke dalam resto yang kemudian tersulut dengan api dan terciptalah ledakan besar yang membakar banyak orang. Iris pun mencoba untuk melarikan diri beberapa kali menggunakan lift. Tapi upayanya gagal karena mesin lift mengalami malfungsi. Koin yang tadi masuk ke ventilasi kemudian jatuh di atas sebuah piano yang kemudian membuat piano itu terjun bebas dan menimpa seorang wanita serta anak kecil pelempar koin. Selang tak lama, bangunan resto mulai runtuh membuat Iris ketakutan setengah mati. Di saat itulah Iris mendengar suara anak kecil meminta tolong yang ternyata itu adalah anak dari si penyanyi. Iris pun langsung membawa anak itu bersamanya. Namun sisa-sisa lantai mulai beruntuhan yang akhirnya membuat keduanya jatuh di beton. Saat itu nyawa keduanya masih selamat karena cincin Iris tersangkut di besi penyangga. Tapi tak lama kemudian kulit jari Iris mulai terkelupas akibat tak mampu menahan beban mereka.
dan keduanya berakhir bawah ke tanah dengan keadaan Iris tertancap kaca besar di mulutnya. Scene pun berganti ke masa sekarang, di mana seorang mahasiswi bernama Stephanie Reyes menjerit heboh setelah melihat mimpinya tadi yang menyeramkan. Ternyata kejadian di Ski View itu merupakan mimpi buruk Stephanie yang terus-terusan menghantuinya. Alhasil, nilai Stephanie pun anjlok. Stephanie kemudian curhat tentang hal itu ke teman sekamarnya dan mengatakan kalau Iris adalah nama yang sama seperti neneknya. Meskipun seumur hidup Stephanie ini belum pernah bertemu dengan neneknya, tapi Stephanie yakin kalau mimpi itu ada hubungannya dengan sang nenek. Jadi Stephanie pun memutuskan untuk pulang kampung dan mencari tahu tentang si nenek. Sesampainya di rumah, Stephanie disambut oleh ayahnya yang bernama Merty. Stephanie lalu langsung bercerita tentang yang dialaminya mengenai nenek Iris. Namun, Merty terlihat kesal setelah mendengar nama nenek Iris karena menyalahkannya sebagai alasan istrinya yaitu Darlene pergi. Bersamaan dengan itu, adik Stephanie yang bernama Charlie izin pergi ke rumah sepupu mereka. Jadi Stephanie pun menawarinya untuk mengantar Charlie ke sana. Don't talk about Iris, Uncle Howard. Bye, love you. Love you too. Keduanya lalu tiba di rumah sepupu mereka yaitu Eric, Bobby, dan juga Julia. Tetapi karena Stephanie tidak pernah di rumah dan merantau untuk kuliah, jadi Charlie terlihat lebih dekat dengan sepupu mereka dibandingkan dengan kakaknya sendiri. Stephanie kemudian kembali mencari informasi lebih banyak tentang nenek Iris ke budenya yang bernama Brenda dan pak D-nya bernama Howard. Stephanie juga menceritakan tentang mimpi buruknya di Ski View. Namun semua anggota keluarganya menganggap kalau Iris ini terganggu kejiwaannya karena sering ngomong ngelantur tentang kematian dan melarang anak-anaknya untuk keluar rumah. Dan karena lama-kelamaan semakin parah, jadi pihak berwenang akhirnya membawa Iris ke panti. Tapi tak berhenti sampai di situ saja. Iris terus mengirimi surat-surat mengerikan ke anak serta cucu-cucunya. Alhasil mereka membawa keluarga mereka jauh dari Iris agar nenek itu tidak bisa melacak mereka. Setelah Howard tak mau memberi informasi apapun tentang nenek Iris, Brenda akhirnya memberi petunjuk ke Stephanie tentang tempat penyimpanan surat-surat yang dikirim oleh Iris. Tak menunggu lama, Stephanie langsung mencari surat-surat itu dan menemukan sebuah box yang berisi foto nenek dan kakek Stephanie yang merupakan Iris dan Paul. Stephanie lalu menggunakan surat-surat itu untuk melacak keberadaan Iris dan segera tancap gas menuju ke sana. Dengan petunjuk-petunjuk surat itu, Stephanie akhirnya sampai di sebuah gubuk tengah hutan yang sekitarnya sudah dibangun banyak perangkap. Awalnya Iris tidak mau membukakan gerbang untuk tamu yang tadi undang itu. Tapi setelah Stephanie mengaku kalau ia adalah cucunya, Iris pun akhirnya membukakan pintu dan mempersilahkan Stephanie untuk masuk. Meskipun begitu, Iris juga masih jaga jarak dengan Stephanie karena takut terjadi apa-apa. Iris lalu mulai membuka obrolan di mana ia sudah mengurung diri di gubuk ini selama 20 tahun dan kini ia harus menunggu ajalnya karena penyakit kanker. Stephanie kemudian mengungkapkan tentang mimpi buruknya di Ski View. Iris pun memberitahu kalau itu semua bukan sekedar mimpi karena kejadian itu memang pernah terjadi. Namun Iris dan Paul tidak meninggal. Pada saat itu, Iris mendapat vision tentang apa yang akan terjadi pada gedung tinggi tersebut. Jadi ia langsung mencegah segala hal buruk yang mungkin terjadi, seperti merebut koin dari anak kecil yang nakal dan memperingati semua orang yang ada di dalam Ski View agar menghindar dari lantai kaca. Karena upayanya itu, Iris pun berhasil menyelamatkan puluhan tamu Ski View. Dan setelah kejadian itu, restoran Ski View pun ditutup hingga sekarang. Tapi ternyata musibah itu tak berhenti di situ saja, karena kematian terus menghantui hidup Iris, termasuk kematian Paul yang ia percaya sebagai kutukan kematian. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang dulu ada di Ski View mengalami kematian yang tak biasa. Jadi untuk menghindari kematian itu,
Iris membuat buku yang isinya detail tentang kematian selama bertahun-tahun, seperti tabrakan beruntun seperti di Final Destination 2 dan juga ledakan pesawat pada Final Destination pertama. Tetapi Stephanie menganggap kalau semua yang diucapkan nenek Iris hanya omong kosong karena sangat tidak masuk akal. Jadi Stephanie memutuskan untuk pulang saja. Sedang Iris yang diselimuti dengan ketakutan mencoba mengejar Stephanie untuk memberikan bukunya ke cucunya itu. Iris kemudian berpesan ke Stephanie agar menjaga keluarganya dengan melihat catatan-catatan buku tersebut. Namun Stephanie masih saja tidak percaya dengan neneknya itu. Alhasil, Iris pun membuktikannya dengan berdiri di depan rumah. Seketika, angin pun muncul yang membuat besi-besi baling-baling jatuh menimpa tabung pemadam kebakaran yang akhirnya melemparkan besi tersebut tepat di kepala Iris hingga di hari berikutnya, saat nenek Iris dimakamkan, ibu Stephanie yaitu Darlene datang untuk melayat. Tapi Stephanie terlihat tidak suka karena dulu Darlene pergi meninggalkan mereka. Jadi Stephanie pun berniat untuk menghindar. Namun Charlie mencoba membujuk kakaknya itu karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh Stephanie saat pergi kuliah ke luar kota sama saja dengan sang ibu yang meninggalkan mereka. Charlie berpikir kalau Stephanie sengaja menghindari adiknya karena tidak pernah mengangkat teleponnya sehingga mereka jarang untuk mengobrol. Namun Stephanie mengungkapkan kalau ia disibukkan dengan kuliahnya dan mimpi buruk yang terus mengganggunya. Setelah pulang dari makam, Charlie ikut sepupunya untuk mengadakan barbecue dan Darlene juga bergabung dengan mereka. Sedang Stephanie memilih tinggal di rumah, tetapi ia mulai merasakan perasaan yang mengganjal yang akhirnya membuatnya membuka buku catatan milik sang nenek. Di samping itu, para sepupu terlihat sedang menyiapkan banyak peralatan untuk pesta barbecue mereka. Di saat itulah Bobby tak sengaja memecahkan gelas yang akhirnya pecah-pecahan kaca itu masuk ke dalam tempat es batu. Di saat itu Darlene juga membuatkan kue selai kacang untuk mereka, tapi tanpa ia ketahui ternyata Bobby alergi kacang. Mereka lalu mulai membuat es limun dengan es batu tadi, tapi tanpa sadar kaca itu masuk ke salah satu gelas mereka. Family. Now, to enjoy life. I love you guys. Di sisi lain, Stephanie yang sedang melihat buku Iris mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan yang berhubungan dengan keluarganya. Alhasil ia pun langsung menuju ke rumah Howard untuk memperingati yang lain. Sementara itu, Howard, Bobby, dan Charlie terlihat sedang lompat-lompat di trampolin. Sampai akhirnya Darlene melihat garpu rumput tepat di bawah trampolin tersebut. Jadi ia pun langsung menghentikan mereka dan mengambil garpu tajam itu sebelum melukai mereka. Tak hanya itu saja, Brenda juga tak sengaja menjatuhkan botol minum yang akhirnya mengaktifkan selang pengembang. Bersamaan dengan itu, Bobby lalu jatuh dari trampolin yang membuat semua orang kaget sehingga gelas yang berisi es batu dan pecahan kaca tak sengaja tersenggol. Di saat itulah Stephanie tiba, namun semuanya sudah terlambat. Howard yang mencoba menghampiri Stephanie kemudian terkena pecahan kaca di kakinya dan membuatnya oleng lalu gelabuk di tanah. Sedangkan selang pengembang tadi menyenggol garpu rumput yang akhirnya menimpa mesin pemotong rumput dan mengaktifkannya. Alhasil mesin pemotong itu pun melaju tak tentu arah dan mengenai wajah Howard hingga setelah pemakaman Howard, Stephanie mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh nenek Iris. Ia lalu menyusun semua informasi di catatan buku Iris dan mendapati kalau semuanya adalah berita tentang kematian orang-orang yang ada di Skyview. Meskipun pada hari bencana Skyview terjadi semua orang yang selamat berkat Iris, namun semua orang akhirnya meninggal dengan cara yang aneh. Hal itu membuktikan kalau kematian masih memburu orang-orang tersebut sampai keturunannya. Stephanie juga membahas tentang hal ini dengan yang lain, karena ini giliran mereka yang harus berhadapan dengan kematian.
Dan sesuai urutan dari keturunan sedarah Iris, maka seharusnya dari Howard, Eric, Bobby, Julia, Darlene, Stephanie, lalu Charlie. Namun mereka menganggap kalau Stephanie ini aneh seperti neneknya dan pergi meninggalkan Stephanie. Fucked up conspiracy theory. I can't listen to this for one more minute. I'm worried about you. Stop. No, you can't. Please. Di malam harinya, Eric terlihat sedang bekerja di toko tato. Eric pun tak merasa curiga atau ada firasat buruk dan melakukan pekerjaannya seperti biasa. Tak lama kemudian, Eric siap-siap menutup tokonya sendirian sambil mendengarkan musik dengan kencang. Saking kencangnya, beberapa barang di meja pun jatuh karena bass speakernya. Eric pun segera membereskan barang-barang yang berantakan itu. Tapi tiba-tiba rantai atap lepas dan tersangkut di tindik hidung Eric. Parahnya lagi, rantai itu juga terlilit pada kipas yang sedang berputar sehingga Eric harus cepat-cepat melepaskan rantai tersebut sebelum rantai itu semakin terlilit ke atas. Di saat itulah botol alkohol isoproter tumpah di lantai dan disusul dengan jatuhnya lampu yang menciptakan cipratan api sehingga memicu api besar di sekitar Eric. Meskipun Eric berhasil melepaskan rantai yang menyangkut di tindiknya, namun ia harus terjatuh dari kursi dan keselip api. Di pagi harinya, Stephanie terus menghubungi Eric, akan tetapi tidak mendapat jawaban sama sekali. Dikarenakan ini sudah wayahi Eric dikejar kematian, jadi Stephanie dan Charlie pun langsung pergi ke toko tato tempat Eric kerja. Namun di tengah perjalanan, keduanya malah bertemu dengan Eric yang masih sehat walafiat. Hanya saja ia mendapat luka di tangannya. Ternyata memang benar, toko tatonya terbakar, tapi Eric berhasil selamat karena ia menggunakan jaket kulit yang melindunginya dari api. Eric? Stephanie yang khawatir lalu terus-terusan memperingatkan Eric agar hati-hati karena kematian sedang memburunya. Namun, Eric tetap tak peduli akan cuetan Stephanie dan malah mengejaknya dengan dekat-dekat ke truk sampah. Julia yang mau jogging juga terlihat muak dengan Stephanie dan menyuruhnya agar berhenti khawatir secara berlebihan. Lalu, saat truk itu mulai jalan untuk mengambil sampah milik tetangga, tiba-tiba anak-anak yang sedang main bola tak sengaja menendang bolanya hingga mengenai kepala Julia. Seketika Julia pun masuk ke dalam tong sampah dan truk itu mengangkut tong tersebut. Kini Julia berakhir di mesin pemadat sampah. Sedang Stephanie, Eric, dan Charlie yang melihat kejadian ini segera mengejar truk itu dan berusaha untuk menghentikannya. Namun semua itu sudah terlambat karena Julia berakhir kegebrek di mesin pemadat sampah. Setelah kejadian tersebut, anggota keluarga itu akhirnya mempercayai apa yang dikatakan oleh Stephanie. Akan tetapi Stephanie mulai menyalahkan diri sendiri karena berpikir dirinya salah memperhitungkan urutan kematian. Sampai akhirnya Brenda mengungkapkan kalau secara urutan Stephanie sudah benar. Namun ada satu hal yang selama ini Brenda rahasiakan dari yang lain, yaitu Eric bukanlah putra kandung dari Howard. Mengetahui hal itu, Eric pun mengambek. Karena Stephanie sudah mempelajari semua isi buku Iris, jadi mereka mencoba mencari cara untuk memutus kutukan kematian ini. Di dalam buku itu, Stephanie lalu menemukan catatan yang bertuliskan GB menemukan seseorang yang berhasil selamat. Mendengar nama GB, Darlene pun ingat kalau Iris pernah cerita tentang GB yang bekerja di rumah sakit Hope River. Tak lama-lama, Darlene, Charlie, Bobby, Eric, dan Stephanie pun langsung pergi ke sana. Karena kali ini giliran Bobby, jadi mereka sebisa mungkin menjaga Bobby agar tak lecet sedikit pun. With you, bro. Sesampainya di rumah sakit, mereka akhirnya bertemu dengan seorang pria yang dikenal sebagai GB. Dan ternyata pria itu adalah William John Bloodworth yang merupakan putra dari si penyanyi di Ski-View yang berhasil Iris selamatkan. Selama bertahun-tahun, William dan Iris ini berteman dan saling bertukar informasi tentang kejadian-kejadian yang menimpa para tamu Ski-View. Stephanie lalu menanyakan tentang korban yang berhasil selamat dari kematian ke William. William pun menjelaskan kalau hanya ada dua cara,
yaitu dengan cara membunuh seorang seperti di final Destination 5. Jika menggunakan cara ini, maka lama umur orang yang dibunuh akan berpindah ke sisi pembunuh. Atau dengan cara mati lalu dihidupkan kembali seperti Kimber Cameron pada film Final Destination 2. Karena Iris sudah meninggal, jadi cepat atau lambat, kini giliran William yang akan menghadapi kematian. Alhasil, William pun memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya dan menikmati sisa hidupnya. I'm retiring. You do the same. Good luck. Tentunya kedua langkah ini tidak mudah bagi mereka. Jadi Darlene, Charlie, dan Stephanie mendiskusikannya dengan hati-hati. Sementara Eric menarik Bobby pergi untuk mengambil keputusan sendiri. Bersamaan dengan itu, Eric dan Bobby melihat bayi-bayi yang baru lahir. Sudah pasti kalau usia bayi-bayi tersebut masih panjang dan bisa untuk menambah waktu hidup Bobby. Namun Bobby tak tega untuk membun bayi tersebut dan mengurungkan niatannya. Alhasil kini hanya ada satu cara yang akan mereka lakukan, yaitu membuat Bobby mati lalu menghidupkannya kembali. Eric dan Bobby kemudian berencana akan menggunakan kacang untuk membunuh Bobby. Lalu setelah itu, Eric akan memanggil dokter agar menghidupkannya kembali. Keduanya lalu langsung membeli roti selai kacang di mesin otomatis. Keduanya juga sempat kesusahan untuk mengambil roti tersebut karena mesinnya rusak. Tapi Eric akhirnya bisa mengeluarkan roti itu dan segera membawa Bobby ke ruang MRI. Eric lalu pergi sebentar untuk mengambil kursi roda. Akan tetapi Eric menutup pintu dengan sangat kencang sampai papan tulis di dinding jatuh dan tanpa sengaja menyalakan mesin MRI. Di sisi lain, Darlene, Charlie, dan Stephanie kehilangan jejak Bobby dan Eric. Jadi mereka pun segera lari keliling rumah sakit untuk mencari keduanya sebelum Bobby dan Eric mengambil keputusan yang fatal. Selang tak lama, Eric kembali sambil membawa kursi roda. Sebelum Bobby memakan kue kacangnya, Eric lalu merebut EpiPen, obat untuk meredakan alergi parah dari Bobby, karena tujuan mereka adalah untuk mematikan Bobby. Bobby kemudian mulai memakan kue selai kacang yang seumur-umur belum pernah ia makan, dan tak lama setelah itu, tubuh Bobby mulai merasakan alergi yang mematikan pada tubuhnya. Di saat itu juga, mesin MRI aktif dengan tegangan tinggi. Seketika titik-titik yang ada di tubuh Eric mulai tertarik ke dalam mesin MRI. Tak hanya itu saja, kursi roda tadi juga ikut tersedot dan menghempit tubuh Eric hingga remuk. Saat Eric sudah tak bernyawa lagi, Bobby kemudian merangkak ke tubuh Eric untuk mengambil EpiPen dan menyuntikannya ke tubuhnya. Tapi karena tegangan tinggi dari MRI, alhasil banyak barang-barang besi dari luar mulai ketarik ke ruangan tersebut. Dan tepat saat salah satu suster membuka pintunya, tiba-tiba yang ada di luar pun seketika masuk dan menusuk kepala Bobby hingga. Darlene, Stephanie, serta Charlie akhirnya tiba dan shock melihat kejadian mengerikan yang menimpa dua sepupu mereka. Saat mereka di luar rumah sakit, Stephanie sadar kalau Iris berhasil selamat dari kematian selama bertahun-tahun setelah tinggal di dalam gubuknya. Jadi mereka berencana untuk pergi ke gubuk peninggalan Irene dan berlindung di sana. We died because she left the cabin. Mom, you can't leave. And as long as I am alive, Bersamaan dengan itu, sebuah koin yang sama seperti yang diambil anak kecil pada awal film tiba-tiba jatuh dari buku milik Irene. Koin itu kemudian diambil oleh seorang wanita tua yang baru saja keluar dari rumah sakit. Kembali lagi ke Darlene, Stephanie, dan Charlie yang mulai masuk mobil dan pergi ke gubuk. Tapi baru saja tancap gas, ada sebuah truk muatan kayu jati lewat dan hampir nubruk mereka. Untungnya ketiganya masih selamat dan melanjutkan perjalanan dengan sangat hati-hati. Sesampainya di depan gubuk Iris, mereka mulai merasakan hawa-hawa tidak enak. Jadi tanpa keluar mobil, Stephanie langsung tancap gas dan sengaja menabrak gerbang-gerbang di depan. Mereka lalu berhenti di samping rawa-rawa. Namun sayangnya sebuah besi jatuh dan merusak seatbelt Stephanie. Alhasil Stephanie pun kewalahan untuk bangun dari tempat duduknya. Stephanie lalu meminta ibu dan adiknya untuk masuk ke dalam gubuk duluan.
Tapi di samping itu, sebuah lampu konslet menyebabkan percikan api kecil yang akhirnya masuk ke dalam gubuk. Lebih sialnya lagi, salah satu pot talinya putus sehingga pot itu jatuh menimpa gas dan akhirnya terjadi ledakan besar di gubuk tersebut. Karena ledakan itu, Chelly serta Delin pun tertimpa runtuhan dan mobil yang ditumpangi Stephanie gelewang ke rawa-rawa. Delin yang masih selamat kemudian melepaskan Chelly yang tertimpa kayu besar. Tapi setelah berhasil menyelamatkan putranya, Delin harus menghadapi kematiannya akibat tertimpa tiang listrik. Meskipun syok, namun Chelly tetap bergerak untuk menyelamatkan Stephanie yang masih kesusahan untuk melepaskan seatbelt-nya. Charlie pun segera meraih pisau kecil untuk memotong tali seatbelt. Akan tetapi, Stephanie sudah tak sadarkan diri karena tenggelam di dalam air rawa-rawa. Sebisa mungkin, Charlie membawa kakaknya ke daratan dan melakukan CPR hingga akhirnya Stephanie sadar kembali. Charlie pun memberitahu Stephanie kalau tadi Stephanie tak merespon seperti orang mati sebelum akhirnya Charlie berhasil menyelamatkan nyawa kakaknya. Mereka berdua akhirnya kegirangan karena berpikir sudah memutus kutukan kematian keluarganya sebab Stephanie sempat meninggal dan kemudian dihidupkan kembali. Beberapa hari kemudian, Stephanie mengantar Chelly ke prom bersama gadis pasangan Chelly. Di samping itu, wanita tua dari rumah sakit itu lalu menjatuhkan koinnya saat mau membayar minuman, dan koin itu berhenti di rel kereta. Ayah dari pasangan prom Chelly kemudian memuji aksi Chelly yang sebelumnya menyelamatkan Stephanie. Pria itu lalu menjelaskan kalau Stephanie sebenarnya tak benar-benar mati, karena jika Chelly hanya menggunakan CPR untuk menyadarkan Stephanie kembali, artinya jantung Stephanie pada saat itu tidak benar-benar berhenti dan masih tetap berdetak. Setelah mendengar hal itu, Stephanie mulai melihat tanda-tanda yang ia lihat juga di mimpi Skyview, seperti mobil merah yang digunakan Iris dan Paul, sampai baju milik pasangan prom Chelly yang sangat mirip dengan baju yang dipakai oleh Iris pada saat kejadian Skyview. Bersamaan dengan itu, sebuah kereta tergelincir dan keluar dari jalurnya hingga melaju cukup jauh ke tempat Stephanie dan Chelly berdiri. Kakak beradik itu pun segera lari menghindar, namun upaya mereka sia-sia karena beberapa balok kayu muatan kereta itu terlempar dan menggeprek Stephanie, kemudian disusul dengan Chelly. Film kemudian menampilkan kredit sebuah koran yang memberitakan tentang kecelakaan yang merenggut nyawa Stephanie dan Chelly. Sebuah kredit ini, memoriam juga ditampilkan sebagai bentuk dedikasi mengenang kematian Tony Todd yang memerankan JB atau William. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Final Destination Bloodlands. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.